Seperti doanya Daud kepada Allah. Ya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, berikanlah aku hati yang rela. Kalau kita mau kembali kepada Kristus Tuhan dan Allah kita, dengan maksud menyerahkan diri kita masing-masing segenap kepada Kristus Tuhan kita, maka milikilah hati yang rela agar kamu menang. Karena kemenangan tidak akan bisa datang dari dirimu sendiri, tapi kemenangan hanya bisa datang kalau kamu berserah. Shalom. Saya akan membawa satu hal tentang apa yang disebut dengan mental pemenang dan mental pecundang. Dalam hal ini kita belajar dari Nabi Maleakhi, sebuah kitab yang ia tuliskan yang menutup perjanjian lama dan sekaligus yang akan membuka perjanjian baru. Dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian bahwa sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Sekali lagi, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Ketika kita berbicara tentang mental pemenang dan juga mental pecundang, kita sedang berbicara pemenang yang kau maksudkan dalam hal ini, pemenang yang bagaimana dan untuk apa dan di dalam apa. Ketika kita berbicara tentang kemenangan atau kamu adalah seorang pecundang, apakah kita menang terhadap apa dan kita pecundang terhadap apa. Tetapi hari ini sebagaimana firman Tuhan semesta alam, ia telah berseru melalui Maleakhi bahwa kembalilah kepada aku, maka aku akan kembali kepadamu. Tetapi kita pun bertanya, menjawab dan meresponi firman itu, bagaimanakah aku akan kembali? Maka sekarang saya mendefinisikan bagaimana kita menang, bagaimana kita pecundang, itu tergantung apakah kita mau kembali atau tidak kepada Kristus. Ketika firman Tuhan semesta alam menaungi para nabi, bahkan kepada nabi yang sama, yaitu Zakaria, ia pun berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Dan pasal ini ditutup dengan kemenangan terakhir bagi orang benar. Maka jikalau orang benar ingin menang, satu hal yang harus ia lakukan adalah, ia harus kembali kepada Allahnya, agar Allahnya kembali berkenan kepadanya. Jangan harap kamu akan menjadi pemenang, jangan harap siapapun akan jadi pemenang, kalau kita tidak mau kembali kepada Allah yang memenangkan kita. Kemenangan yang dimaksudkan dunia adalah kemenangan mereka di dalam definisi dunia ini sendiri. Banyak orang, banyak dari kita orang-orang berdosa yang hidup di dalam kemenangan yang kita pikirkan. Ketika kita berhasil meraih sesuatu di dunia ini, ketika anak-anak muda berhasil mendapatkan yang ia mau, ia dengan demikian berkata, aku menang, aku lebih unggul, aku lebih kaya, aku lebih pintar dari sesamaku, maka aku telah menang. Ketika dunia berkata bahwa aku telah menang karena aku telah memiliki segala sesuatu yang telah kuperoleh karena hasil usahaku, maka engkau dengan berkata demikian adalah pecundang bagi Kristus. Kamu mungkin menang bagi dunia, tapi kamu pecundang bagi Kristus. Kemenangan yang sejati bagi orang-orang yang sudah bersatu dan telah mati dan bangkit bersama Kristus adalah kembalinya orang berdosa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi jikalau kamu mau menang, kembalilah kepada Allah. Lalu kamu mungkin akan bertanya dalam maksud yang tidak menipu Allah, bagaimanakah aku harus kembali kepadamu, wahai Kristus? Bagaimana aku kembali kepadamu, ya Yesus Kristus Sang Pantokrator? Bagaimanakah aku harus kembali kepadamu? Seperti doanya Daud kepada Allah. Ya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, berikanlah aku hati yang rela. Kalau kita mau kembali kepada Kristus Tuhan dan Allah kita, dengan maksud menyerahkan diri kita masing-masing segenap kepada Kristus Tuhan kita, maka milikilah hati yang rela agar kamu menang. Karena kemenangan tidak akan bisa datang dari dirimu sendiri, tapi kemenangan hanya bisa datang kalau kamu berserah. Berserah kepada Allah bukanlah salah satu cara untuk hidup, tapi satu-satunya cara untuk hidup. Dalam hal melawan dosa, dalam hal bertobat, dalam hal meninggalkan dosa, milikilah hati yang rela agar kamu menang.
Sebab Rasul Paulus, bukankah ia di dalam kerelaan hatinya telah mengakhiri kitab suci, telah mengakhiri tulisan-tulisannya dengan berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Mengapa ia dapat bertanding dengan baik? Karena ia dengan rela meninggalkan segala kemuliaan yang ada pada dirinya, rela mendekam di penjara, dianiaya, dihina, bahkan kepalanya dipenggal, karena ia memiliki hati yang rela, oleh karena pelayanannya kepada Kristus. Kerelaan hati adalah kunci kembalinya kita kepada Allah. Oleh karena itu kitab suci berseru, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kamu tidak rela, tidak ada pertobatan. Tanpa pertobatan tak seorang pun menikmati kerajaan Allah. Kalau saya tak rela di hadapan Tuhan, kalau saya tak rela melayani Allah, maka ia pun akan membuang saya. Saya adalah orang yang amat berdosa. Kalau saya tidak menyerahkan kehendak saya kepada kerelaan Tuhan, maka saya pun sekalipun saya melayani di sini, tapi saya merasa pelayanan saya karena kemampuan saya tanpa keberserahan kita kepada Kristus Tuhan dan Allah kita, maka kamu bukan termasuk orang-orang dan bagian yang menikmati apa makna jadi pengikutku. Oleh karena itu, milikilah hati yang rela agar kamu menang. Menang melawan dosa, menang melawan perbudakan iblis, menang melawan dirimu sendiri. Keinginan dagingku adalah untuk semakin berdosa, seperti babi yang berkubang kepada lumpur. Bukankah kita sekalian demikian melayani dosa kita? Kalau kita mau menang, kemenangan orang Kristen adalah berusaha menghilangkan keinginan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa dan pelanggaran. Karena kemenangan kita di dalam Kristus akan membawa kita menjadi pecundang di hadapan iblis. Kemenangan bagi iblis adalah ketidakrelaan hati dan kesombongan orang-orang Kristen. Jadi kalau kamu mau menang dan tidak menjadi pecundang di pemandangan mata Allah, milikilah hati yang rela, milikilah hati yang berserah. Serahkanlah segala sesuatu kepada Dia agar Ia yang menolong kamu, bahkan dalam pertobatanmu, bahkan dalam usahamu untuk meninggalkan segala noda dan pelanggaranmu. Minta tolonglah kepada Allah, berserulah kepada Dia sebagaimana para rasul telah berseru. Berserulah, meminta pertolongan, tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah aku, wahai Kristus, agar Engkau meluputkan aku dari segala hal yang menyiksaku di dalam kebenaran yang telah kuperoleh daripadamu. Dengan demikian, pada hari terakhir, pada hari Tuhan, kita akan ditandai sebagai orang yang menang di dalam pertandingan yang disempurnakan oleh Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Jadi, relakanlah hatimu untuk menjadi pemenang dengan berusaha meninggalkan dosa-dosa kita. Para rohaniawan, para pelayan Tuhan dan segenap yang mengambil bagian dalam pelayanan kepada Kristus, termasuk saya, termasuk yang menyanyi di sini, yang main musik di sana. Di dalam pelayanan kita, bukankah kita sekalian kadang merebut kemuliaan Tuhan? Bukankah kita kadang mengambil kemuliaan Tuhan? Ia bermahkota duri, namun kita memakai kemuliaan dunia. Ia berpakaian yang tidak berarti apa-apa, sedangkan kita menyangkali Dia dengan cara hidup kita. Kalau kita mengaku mengikuti Dia, kita tak mungkin hidup sebagaimana Ia tidak hidup. Kalau kita mau jadi pemenang, saya orang Kristen, pengikut Kristus, dan kamu juga pengikut Kristus. Kalau kamu mau jadi menang di dalam kepengikutanmu akan Dia, maka hiduplah sebagaimana Kristus yang adalah Tuhan dan Allahmu itu telah hidup. Tirulah Dia dan teladanilah Dia dalam segala hal. Di dalam kesederhanaan hidupnya, di dalam kerelaan hatinya, di dalam pikirannya yang murni, di dalam bantuannya kepada orang lemah, di dalam pertolongannya kepada orang susah, di dalam uluran tangannya kepada orang-orang berdosa, dan tidak menaruh kejijikan kepada orang-orang yang membutuhkan Ia. Tapi jikalau kita mau menang, jikalau kita mau menang dalam hal menjadi Kristen, Kristus itu cukup menjadi teladan bagi kita. Kalau kita mengatakan, saya mau menang, saya seorang Kristen, tapi kita tidak melakukan apa yang Kristus lakukan dalam karakternya yang mulia, yang memang Ia bawa menjadi teladan bagi kita untuk menuntun kita kepada kesempurnaan iman, maka kita tetap menjadi pecundang sampai mati. Kalau saya mengatakan, saya adalah orang Kristen, tapi saya tidak hidup seperti Kristus telah hidup.
Saya tidak memberi hati sebagaimana Kristus telah merelakan hatinya demi pengabdiannya kepada Bapaknya. Saya tidak rendah hati seperti Kristus telah begitu rendah hati. Maka saya pecundang, sekalipun engkau setiap minggu datang ke gereja, sekalipun engkau menerima perjamuan Tuhan, sekalipun engkau bernyanyi, sekalipun engkau berkhotbah, sekalipun engkau melakukan hal-hal yang terlihat secara kulit kamu melayani Allah, tapi kalau kamu tidak memiliki hati sebagaimana Kristus telah memilikinya, kamu tetap jadi pecundang, tidak pernah akan jadi pemenang. Tapi ketika para rasul di dalam kehinaan mereka bagi dunia, ketika Petrus dianiaya, ketika Paulus dianiaya, ketika semua rasul dianiaya dan dianggap bodoh bahwa mereka adalah Mesiim, mereka adalah Kristianos, mereka adalah pengikut Kristus, karena bagi dunia ini tidak ada kemuliaan yang tampak pada mereka yang mengikuti Kristus itu. Tapi pada akhirnya mereka lah orang-orang yang menang itu, karena mereka berusaha hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus telah diabaikan dan mereka pun ikut diabaikan karena mereka melakukan hal yang sama seperti yang Kristus lakukan. Oleh karena itu berbahagialah engkau jikalau engkau dianiaya dan juga diasingkan dan diabaikan oleh karena pengabdianmu kepada Kristus, karena kamulah pemenang. Tapi celakalah kamu dan malanglah kamu yang dielu-elukan dan yang dipuji-puji, sedangkan kamu lupa betapa banyak dosa yang ditutupi oleh Tuhanmu. Kalau manusia memujimu, kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Sebab berapa banyak dosa yang disembunyikan oleh Allahmu. Itulah latihan bagimu dan bagiku untuk menjadi pemenang di dalam imanku sebagai seorang Kristen. Kalau orang mengaku Kristen tapi tidak berjuang untuk hidup di dalam apa yang Tuhannya mau, ia pecundang. Kalau ia mengaku Kristen, ia datang ke gereja, tapi tidak hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak mengagungkan kemuliaan Kristus di dalam tahtanya, yang dengan rela naik ke atas salib dan membentangkan tangannya yang penuh belas kasih, tapi malu menjadi saksi akan Tuhannya yang telah tersesah demi keselamatan dia. Engkau pecundang. Kristusmu tak malu mengakui engkau. Kristusmu tak malu tersalib demi engkau. Mengapa engkau malu mengakui dia? Dia tidak malu untuk menjadi miskin, sedangkan ia menggenggam segala sesuatu demi menanggung kehinaanku dan kehinaanmu. Tapi mengapa engkau malu untuk hidup sebagaimana dia hidup? Dia tak malu mengatakan bahwa sudah selesai, tersesat demi dosaku yang amat dan teramat banyak ini. Tapi mengapa saya malu untuk bersaksi mengenai dia? Lalu kita mengatakan kita adalah orang Kristen. Saya orang Kristen, tapi saya tidak hidup sebagaimana Kristus hidup. Maka tidak ada pertobatan dalam diriku. Wahai jiwaku, inikah yang kau mau? Wahai jiwaku, inikah yang kau inginkan? Wahai jiwaku, mengapa engkau telah menjadi kaya di dalam dosa, tetapi engkau telah miskin terhadap pengabdianmu kepada Allah? Inikah yang kau mau? Bertobatlah demi kerajaan Allah. Inikah yang saya mau? Inikah yang kamu mau? Itukah yang kamu cari dengan menjadi Kristen? Inikah yang kamu inginkan dengan mengikuti Kristus? Apakah yang kamu dambakan dengan menjadi pengikutnya? Kamu tidak melihat apapun yang dimiliki Kristus ketika ia datang dalam ke dunia ini, sebagaimana dikisaksikan oleh kitab suci melalui para muridnya yang mulia. Tetapi mengapa kamu mengikuti dia kalau begitu? Kalau kamu berharap pada hal-hal yang ada di dunia ini untuk mengikuti dia, akhirnya kita akan menjadi seperti Yudas. Mengapa Yudas menjual Yesus? Karena Yesus Kristus mengatakan bahwa dia akan duduk sebagai Raja dan Mesias. Yudas mengikut dia karena berpikir ketika ia menjadi Raja, dia akan punya banyak uang. Tetapi ketika orang-orang mencari Yesus, maka Yudas pun menjadi kecewa. Daripada aku tak dapat uang, lebih baik aku jual dia 30 keping perak. Apakah yang membuat kamu mengikuti Tuhanmu? Dan apakah yang kamu dambakan? Mengikut dia. Kalau kamu menginginkan kemurnian iman, maka relakanlah hatimu untuk sengsara. Karena dalam kesengsaraan itulah ketekunanmu dan imanmu diuji, sebagaimana emas dibakar dalam tungku api. Milikilah hati yang rela, milikilah hati yang berserah, agar kamu menang demi imanmu, pengabdianmu kepada Kristus. Anak-anak muda, mengabdilah kepada Kristus di dalam perjuanganmu akan hidup yang berkenan bagi Kristus. Anak-anak muda zaman sekarang termasuk saya adalah anak-anak muda yang berjuang demi pengakuan dunia. Memakai barang seperti ini, menggunakan ini, melaksanakan ini demi mengikuti tuntutan dunia, tren yang kuat. Mengapa saya melakukan itu? Itukah yang kamu inginkan sejatinya?
Mengapa kamu merelakan hatimu pada hal yang demikian itu, tapi kita tidak merelakan hati kita kepada Kristus yang telah menganugerahkan darahnya di atas kepala nenek moyang kita? Apakah arti yang kita kejar semuanya ini, tapi kita tidak meminta kerelaan hati kepada Tuhan? Daud, orang benar bukan? Tadi betul pesan senior pastor, orang benar pasti jatuh dalam dosa. Bu Monik tadi itu benar. Daud itu orang benar oleh iman. Jatuh nggak dia dalam dosa? Tapi ketika ia minta kepada Allah, berikanlah aku hati yang rela, ia pun dibebaskan oleh Kristus dari tawanan. Kalau kita sadar betapa bermurah hatinya Allah itu, yang kita minta dalam doa kita adalah sebagaimana Daud juga telah meminta. Ya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, berikanlah aku hati yang rela, berikanlah aku hati yang berserah, agar di dalam ketidakmampuanku ini menghasilkan buah yang manis sebagai kemuliaan namamu. Tapi aku tetap berharap dan bersandar kepada kemurahan hatimu, agar engkau menolong aku melakukan apa yang tak bisa kulakukan, yaitu kebenaran. Itulah minta dalam doamu agar kamu menang. Sebagaimana Daud telah meminta itu kepada Allah dan ia telah menang, dibebaskan dari tawanan. Sebagaimana Paulus mengatakan hal yang sama, untuk itulah aku yang paling berdosa ini dikasihani, agar orang-orang memuliakan Allah dan mengerti kerajaan Allah, dan dengan demikian mereka beroleh hidup yang kekal. Banyak orang sekarang yang tenar di panggung, banyak orang yang begitu hebat berkhotbah tapi malu mengakui bahwa ia orang berdosa. Ia merasa ia nabi, ia merasa ia hebat. Tidakkah kita seharusnya malu kepada Paulus? Tidakkah kita seharusnya malu kepada Daud yang adalah raja yang meneruskan keturunan Mesias itu? Sikap yang benar dari seorang pelayan Allah adalah mengakui bahwa ia berdosa. Banyak orang kalau udah di panggung, apalagi pengkhotbah, dia sudah merasa suci. Dia tidak mengakui ia berdosa. Kalau ada hamba Tuhan yang mengakui dia orang berdosa di hadapan banyak orang, bukan hanya dalam pengakuannya saja, tapi bagaimana ia hidup, bagaimana ia berbicara, bagaimana ia melihat saudaranya, dia adalah hamba Tuhan yang benar, yang mengerti dan bertemu dengan inti dan makna apa maksud melayani Kristus itu. Maka mintalah hati yang rela, anak-anak muda. Mintalah hati yang rela, Bapak Ibu. Mintalah hati yang berserah kepada Dia, agar kamu menang. Karena kalau kamu berjuang sendirian, kamu gak akan pernah menang. Kalau kamu berjuang dengan kekuatanmu sendiri, kamu tak akan pernah bisa menang. Oleh karena itu Tuhan kita pernah bersabda, di luar aku, kamu tak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa kita itu berbuat apa-apa. Lalu kenapa kamu begitu sombong dengan apa yang kamu punya? Mengapa kamu begitu merendahkan orang lain? Meskipun kamu tak berucap, tapi hatimu, dia hanya begitu, aku begini. Kamu meninggikan diri, bukan? Mengapa kamu begitu kaya dalam dosa? Mengapa saya begitu kaya dalam dosa? Mengapa kita begitu sombong? Mengapa kita begitu congkak? Sedangkan banyak dosa-dosa kita yang sedang dilindungi dan ditutupi oleh Allah. Kalau kita punya sikap yang seperti itu, apakah kita pemenang? Kita pemenang bagi setan. Tapi kita pecundang bagi Kristus yang oleh mulut kita sebut, kita ikuti. Tapi kalau kita merendahkan diri, kita meminta, wahai Kristus sang penguasa alam semesta, berikanlah aku hati yang rela, berikanlah aku hati yang hancur, agar aku dikasihani di dalam kesadaranku itu. Berikanlah aku air mata untuk menyucikan jiwaku. Berikanlah aku berkat hati yang mau menyederhanakan diri. Berikanlah aku hati yang mau mengakui dosa-dosaku. Berikanlah aku hati yang mau memberikan kerelaan kepada orang-orang yang tak dipandang di dunia ini. Maka kamu jadi pemenang. Karena dengan cara itulah para rasul telah menjalani hidupnya dan mereka telah menang. Jangan balikkan, jangan putar balik, jangan jatuhkan makna mengikuti Dia itu. Tuhan tidak perlu emasmu, Tuhan tidak perlu berlianmu, Tuhan tidak perlu pakaianmu yang mahal datang ke tempat kudus. Bukan berarti kamu nggak bisa pakai itu, kamu bisa pakai itu. Tapi bayangkan, kamu bertemu dengan rajamu, kamu pakai semua yang kamu miliki. Sedangkan ia bermahkota duri, ia telanjang. Tegakah kamu memakai semua itu? Relakah kamu memakai semua itu? Apa maksudmu memakai semua itu? Kamu datang memakai semua kemuliaanmu, tapi yang kamu muliakan telanjang dan bermahkota duri. Lalu kamu mengatakan, aku pengikut Kristus. Apa tujuanmu memakai itu semua?
Kamu ingin pujian manusia, bukan? Kalau masih seperti itu, kamu masih pecundang. Bagaimanakah aku mengikut engkau? Itulah jawaban dari semuanya itu. Banyak di antara Anda yang kelihatan kaget dengan pernyataan saya. Tapi itu bukan pernyataan saya. Itu pernyataan Paulus. Agar kita mengerti bagaimana meneladani dia itu. Jangan beri celah, jangan fasilitasi kemampuan dan keinginan kita untuk berdosa di dalam apapun yang kita miliki. Agar kita tidak menjadi pecundang di dalam hal mengikut dia. Tapi kita menjadi pemenang di dalam mengikut dia. Wahai orang Kristen, apakah yang kamu kejar, apakah yang kamu inginkan? Kemenangan yang bagaimanakah yang kamu mau? Saya pengen anak saya sukses. Saya pengen gereja yang saya dirikan sukses. Tidak masalah. Tapi apakah caranya benar? Apakah hatimu benar? Saya katakan, jangan minta Allah mengubah hidupmu, mintalah Allah mengubah hatimu. Karena dari hatimu lah hidupmu terpancar. Sebagaimana yang tulis oleh hikmat dari pengamsal. Agar kita tahu siapakah kita di hadapan Allah itu. Kalau kamu tidak sadar, kamu bagaikan debu di hadapan Allah, tak akan ada pertobatan dalam hatimu. Kalau saya tak sadar betapa bodohnya saya, sekalipun saya melayani Tuhan, saya tidak layak merasa lebih baik dari kamu. Kalau saya menganggap pujianmu adalah hal yang baik bagi saya daripada kamu, saya lebih brengsek daripada orang yang tak melayani Tuhan. Karena sekalipun saya memperkatakan firman Allah, itu bukan berkat dari apa yang ada dalam hati saya, sebab hati saya kotor. Tapi oleh karena seperti doa kita yang di awal, kemurahan hati Allah yang memampukan kita berkata-kata di dalam kelayakannya, melalui rahmatnya yang mulia itu. Jadi nggak ada alasan orang untuk meninggikan diri, dan jangan beri celah untuk meninggikan diri. Kalau kita punya hati yang demikian itu, maka kita menang. Jadi kemenangan apa yang kamu mau, itu yang perlu. Mental pemenang pecundang banyak versi. Tapi sekarang ini tentang apa? Untuk apa? Di dalam perjuangan kita akan apa? Kalau di dalam perjuanganmu akan dunia, jangan buka Alkitab. Kalau pemenang, saya nggak mau jadi pecundang, saya pemenang. Tapi pemenang yang kamu pikirkan hanya dalam bisnismu, keluargamu, jangan datang ke sini. Tapi kalau kamu mau mencari pemenang, bagaimana aku mau menang dalam hal mengikut Yesus Kristus? Ini tempat yang tepat. Bagaimana aku mau menang dalam hal perjuanganku melawan hawa nafsuku yang membinasakan? Bagaimana aku ingin menang di dalam perjuanganku melawan dosaku? Bagaimana aku mau menang di dalam perjuanganku demi menyenangkan hati Tuhanku yang mulia? Di sini tempatnya. Tapi kalau dalam hal aku mau menang untuk ini, untuk itu, jangan datang ke sini. Datang ke peramal, ke dukun. Kalau mau hal-hal yang ada di dunia ini. Sebab tidak ada alasan bagimu untuk lebih mendahulukan dunia daripada kerajaan Allah. Sebab apakah maknanya firman yang tertulis itu? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu carilah dahulu perkenan Allah. Kembalilah dahulu kepada Allah, maka aku pun akan kembali, kata Tuhan. Kalau kamu tidak mau kembali, Ia pun tidak akan kembali kepadamu. Sebab ada tertulis, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kamu menabur kepulangan kepada Allah, maka Allah pun akan pulang kepadamu. Sebagaimana Saul telah pulang dari Allah, maka Allah pun mundur terhadap Saul. Jangan putus asa melawan dosa. Adalah lebih baik bagimu jatuh daripada putus asa. Sebab Yudas telah putus asa dan binasa, tapi Petrus telah jatuh dan bangkit kembali. Maka ia pun menang. Anak-anak muda, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam lautan dosa. Berusahalah untuk keluar daripadanya. Jangan mau dibodohi oleh versi kemenangan di dunia ini. Karena itu hanya akan menipu kita. Kita tidak berkenan di hadapan Allah untuk itu. Upayakanlah yang baik. Upayakanlah yang benar. Bagi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Saya percaya saya akan dibebani pengadilan yang lebih berat daripada beberapa dari kamu. Karena saya tahu banyak firman. Saya akan diadili lebih berat oleh Tuhan. Semakin orang banyak tahu firman Allah, semakin berat pengadilan yang ditimpakan kepada dia. Oleh karena itulah saya nggak punya alasan meninggikan diri sekalipun saya melayani Allah. Karena saya tahu yang saya hadapi adalah yang berat. Ketika Ia datang dalam kemuliaannya dan mengadili saya.
Nah, kalau saya lihat ada hamba Tuhan meninggikan diri merasa jadi nabi, waduh, apakah yang dia inginkan melayani Allah? Ada orang melayani Tuhan, orang nyanyi di sini, ya. Anak-anak muda yang berdiri di sana. Saya harap tidak ada. Ketika dia sudah melayani Tuhan, ketika dia sudah menyanyi, dia sudah merasa, wah, I'm the holiest people. Saya orang paling suci. Lalu dia menghakimi saudaranya, wah, kamu tidak melayani. Kamu tidak lebih baik dari saya. Ketika dia sudah merasa puas dengan pelayanannya, orang yang melayani dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah puas dengan pelayanannya. Ingat. Mengapa? Karena hakikat kita adalah orang yang tak layak. Setiap hari kita tidak layak. Bahkan dalam pelayanan apapun kita tidak pernah layak. Tapi oleh karena kasih karunia dari Tuhan itulah yang melayakkan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa puas atas pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kita belum sampai menyerbankan diri kita, sedangkan Ia sendiri yang tak berdosa telah mengorbankan dirinya bagi kita. Kalau kita menderita, kita layak menerima itu, sebab kita orang berdosa. Tapi Tuhan kita merasakan yang lebih pedih daripada kita, sedangkan Ia tak berdosa. Padahal penderitaan itu sejatinya adalah upah bagi mereka yang berdosa, kan? Jadilah pemenang dalam hal meneladani Kristus. Itulah cita-citamu. Itulah yang kamu dambakan. Itulah yang kamu mau. Mari kita mengejar itu. Mari kita mengejar semuanya itu. Agar hidup kita bermakna. Agar kita berguna. Bukan bagi dunia, tapi bagi Allah. Kamu mau berguna bagi orang tuamu, anak-anak muda? Pasti. Kamu mau berguna bagi pacarmu? Pasti. Kamu mau berguna bagi orang tuamu? Pasti. Orang tua mau berguna bagi anaknya? Pasti. Tapi mengapa kita tidak mau berguna bagi Tuhan? Mengapa kita tidak mau berguna bagi Allah? Sedangkan fakta bahwa hanya Dia yang dapat menolong kita. Mengapa kita tidak menghabiskan waktu ini untuk berguna bagi Tuhan? Mengapa kamu tidak menggunakan apa yang ada padamu, yang Tuhan karuniakan kepadamu untuk berguna bagi Tuhan? Dia sudah begitu berguna bagi kita dengan membawa keselamatan bagi kita. Lalu apakah ucapan terima kasih kita kepada Dia? Semua perintah Tuhan ini Dia berikan adalah sebagai cara, adalah sebagai ajaran kepada kita untuk mengasihi Dia. Tuhan tak pernah mencobai siapapun. Ketika pohon pengetahuan ditempatkan di tengah Taman Eden, itu bukan untuk melukai Adam dan Hawa. Itu bukan untuk menguji mereka. Tapi Tuhan ingin memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caramu mengasihiku dengan tidak memakan buah ini. Nah, kalau Tuhan beri perintah dalam kitab suci, jangan ini, jangan itu, dan lain-lain. Itu adalah sebagai caranya kita untuk mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Dia, maka benarlah perkataan Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Jadi kalau kita mau menjadi pemenang, kita mau mengasihi Dia, maka lakukanlah perintahnya. Karena perintah-perintahnya Dia itu adalah cara kita untuk mengasihi Dia. Oleh karena itu, menanglah dalam perjuanganmu melawan dosa-dosa. Menanglah dalam perjuanganmu mengejar kerendahan hati. Menanglah dalam perjuanganmu dalam mengejar keberserahanmu kepada Allah. Menanglah dalam perjuanganmu, perlombaan kita di dalam hal berguna bagi Kristus. Mari menang, mari berjuang di dalam hal mengikut Kristus. Seperti apa Kristus telah hidup, marilah kita menang dan berjuang di dalam kemenangan untuk hidup seperti Dia. Maka Kristenmu akan bermakna. Maka Yesus Kristus itu akan bermakna bagimu dan bagiku. Kalau kita tidak hidup sebagaimana Kristus hidup, kita fokus mengejar validasi dunia, kita fokus mengejar pengakuan dunia, tapi kita tidak pernah mengejar pengakuan Kristus. Gak ada gunanya iman itu bagi kita. Sadarilah hal ini, sebab waktunya telah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita akan menyongsong masa di mana semua dari kita akan ditelanjangi. Saya akan ditelanjangi oleh Kristus. Maka apa yang tersembunyi dalam hati saya yang masih ditutupi Tuhan, mungkin tidak terlihat bagimu, tapi kelak akan terlihat. Meskipun saya mengatakan hal-hal yang baik,
Mungkin ada hal yang buruk dalam diri saya dan pasti ada hal yang buruk. Kamu tidak melihat itu, tapi kelak kamu akan melihat itu. Demikian juga dengan kamu semua. Maka kalau kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa dan pada akhirnya kita akan ditelanjangi pada hari penghakiman, adakah yang kita harapkan? Adakah yang kita inginkan selain daripada hati yang mau rela dan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Kristus yang akan menolong kita? Tidak ada. Kalau imanmu benar. Kalau imanmu salah, mungkin kita tidak sadar dengan itu. Sebagai penutup saya ingin mengatakan satu hal. Iman yang benar akan berbuah kepada kerendahan hati. Iman adalah dasar pengharapan. Dan iman itu dimurnikan ketika harapan seakan tidak ada. Dan untuk bisa menang dalam hal itu, dibutuhkan kerendahan hati. Untuk meminta bantuan, pertolongan, keselamatan, belas kasih dari Kristus, Tuhan dan Allah kita.